Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema mendengar dan mempercayai Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Saat ini kami akan membaca firman-Mu, tolong bukakan hati kami untuk mendengar suara-Mu dan mempercayai setiap kebenaran-Mu. Tuntun kami supaya firman ini bukan hanya kami pahami, tetapi juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 5 ayat 19 sampai 47. Tetapi kita hanya akan membaca dari ayat 24, 39, dan 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, tetapi kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita perlu menyadari bahwa sikap kita terhadap Kristus dan terhadap Allah Bapa serta terhadap Roh Kudus tidak selalu bisa dipisahkan secara tegas. Pikiran dan kehendak Kristus sama dengan pikiran dan kehendak Allah Bapa, sehingga mendengar perkataan Kristus juga berarti mendengar perkataan Allah Bapa. Kristus diutus Allah Bapa untuk melakukan kehendak Allah Bapa, sehingga mempercayai Allah Bapa harus diwujudkan dengan mempercayai Kristus. Apa yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah, misalnya membangkitkan atau menghidupkan orang mati, merupakan hal yang dikerjakan oleh Kristus. Wewenang untuk menghakimi yang merupakan wewenang Allah Bapa juga merupakan wewenang Kristus. Roh Kudus mengingatkan kita tentang apa yang telah diajarkan oleh Kristus, sehingga mengikuti pimpinan Roh Kudus juga berarti mengikuti ajaran Kristus. Oleh karena itu, mendengar perkataan Kristus dan mempercayai Allah yang telah mengutus Kristus berarti mendengar dan mempercayai Kristus. Kita perlu sadar bahwa mendengar dan mempercayai Kristus yang menghasilkan hidup kekal bukan kegiatan yang dilakukan satu kali saja, melainkan suatu sikap hidup yang berlangsung terus-menerus. Bila kita selalu membuka hati dan pikiran kita untuk selalu mendengar atau menyimak perkataan Kristus, serta mempercayai ajaran Kristus, sehingga ajaran itu terserap dan mempengaruhi pikiran kita, dan selanjutnya mempengaruhi hidup kita bisa memiliki keyakinan bahwa kita sudah memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah kehidupan secara rohani, yang berbeda dengan kehidupan secara fisik. Kualitas hidup kita semakin lama semakin merosot, dan akhirnya kita semua akan mati secara jasmani. Akan tetapi kehidupan rohani seorang yang sudah memiliki hidup kekal akan terus bertumbuh tanpa batas akhir. Hidup yang kekal yang kita miliki di dalam Kristus akan mempengaruhi kualitas hidup kita pada masa kini dan memberikan kepastian bahwa kita akan menjalani hidup kekal bersama Kristus pada masa kekekalan di masa depan. Apakah Anda sudah membuka hati untuk mendengar atau menyimak perkataan Kristus yang terdapat dalam Alkitab? Apakah Anda mempercayai bahwa semua yang dikatakan di dalam Alkitab adalah benar dan sepatutnya menjadi pedoman bagi hidup Anda? Apakah Anda yakin bahwa Anda telah memiliki hidup yang kekal? Bila Anda belum yakin, bukalah hati Anda untuk menerima keselamatan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Ajar kami Tuhan membuka hati dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.